Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam. Tapi sebelum kita masuk ke hidrolisis garam, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan garam. Jadi untuk garam sendiri itu sudah biasa ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana atau yang paling umum bisa kalian lihat itu adalah garam dapur atau garam natrium klorida kalau bahasa kimianya ya. Nah, untuk garam dapur ini memiliki struktur kristal yang berwarna putih dan terasa asin. Ibu yakin semua pasti sudah pernah melihat, memegang maupun mencicipi garam ini. Namun apakah kalian pernah berpikir bagaimanakah reaksi pembentukan garam? Kemudian bagaimana sifat-sifat dari garam tersebut? Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana bisa terbentuk garam. Jadi garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Ya, dari asam dan basa jika bereaksi dia akan membentuk garam dan air. Karena terbentuknya garam dan air ini, maka reaksi antara asam dan basa disebut juga dengan reaksi pembentukan garam atau reaksi penggaraman. Nama lainnya juga disebut dengan reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Nah, dari kata reaksi netralisasi, kita pasti akan ada pertanyaan baru. Apakah semua garam itu memiliki sifat netral atau bersifat netral? Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam materi hidrolisis garam. Nah, apakah itu hidrolisis garam? Nah, hidrolisis itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti terurai. Jadi, hidrolisis garam itu adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Adapun sifat garam itu sendiri, itu tidak semuanya bersifat netral, ya. Kenapa tidak semuanya bersifat netral? Itu karena sifat garam ditentukan oleh sifat senyawa pembentuknya, yaitu sifat dari asam dan basa pembentuknya. Nah, sebelum kita lihat sifat garam secara rinci, perlu kalian ingat dulu, ketahui yang manakah sifat dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jadi yang masuk ke dalam golongan asam kuat itu adalah ada HCl atau asam klorida, kemudian asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Nah, selain 7 jenis asam ini, sisanya itu merupakan asam lemah. Sedangkan untuk larutan basa yang masuk ke basa kuat itu biasanya untuk basa-basa golongan 1A dan golongan 2A. Jadi Ibu harap benar-benar diingat ya, karena ini akan memudahkan kita pada saat penentuan sifat garam. Nah, kita masuk ke dalam sifat garam. Yang pertama, apabila suatu garam itu terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat, maka garam yang dihasilkan akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Sebagai contoh, itu ada garam natrium klorida terbentuk dari asam HCl dan basa natrium hidroksida. Sifat garamnya netral ya. Kemudian ada kalium sulfat, itu berasal dari asam kuat, asam sulfat, dan basanya dari basa KOH. Ini bersifat basa kuat. Jadi kedua jenis garam ini masuk ke dalam sifat garam netral. Yang perlu kalian ketahui, apabila asam kuat dan basa kuat sudah bereaksi membentuk garam, jadi kita tidak perlu lagi mencari pH-nya berapa. Karena pH yang dihasilkan sudah pasti sama dengan 7 atau pH netral. Kemudian yang kedua, ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, dari dalam reaksi seperti ini yang menentukan sifat garam adalah yang kuat. Jadi di sini yang kuat adalah asam ya, asam kuat, sehingga sifat garam yang dihasilkan juga bersifat asam. Di mana pH-nya kurang dari
7. Jadi ada rentang pH ya dari 0 sampai 6, sekian, yang pasti di bawah 7. Oleh karena itu kita perlu mencari pH-nya, yaitu dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Di mana KW itu 10 pangkat minus 14, sedangkan KB ini adalah konstanta basa ya. Untuk konstanta basa, tetapan basa ini sudah diketahui di soal biasanya. Adapun contoh dari garam asam ini adalah amonium klorida. Ini berasal dari basa NH4OH, ini basa lemah. Dan asamnya dari Cl- berarti HCl, ini adalah asam kuat sehingga bersifat asam. Kemudian ada aluminium bromida. Ini dari AlOH 3 kali yang bersifat basa lemah. Dan HBr yang bersifat asam kuat. Nah, reaksi yang ketiga itu adalah pembentukan garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini yang kuat adalah basanya, sehingga garam akan bersifat basa. Ibu tekankan lagi, yang kuat yang menentukan sifat garam. Karena di sini basanya adalah basa kuat, jadi garamnya bersifat basa. Basa itu berarti pH-nya lebih besar dari 7 ya. Nah, untuk mencari pH dari garam basa, nah karena ini sifatnya basa, otomatis kita akan mencari konsentrasi OH-. Ini sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. KW adalah 10 pangkat min 14, Ka ini adalah tetapan asamnya. Contohnya adalah di sini ada kalium asetat, CH3COOH. Ini adalah asam lemah ya, atau asam asetat. Kemudian K ini dari KOH, ini masuk ke dalam basa kuat. Kemudian ada natrium fosfat, Na ini dari NaOH, ini basa kuat. Sedangkan PO4 ini dari asam fosfat, ini masuk ke dalam asam lemah. Nah, kalau tadi kita lihat antara yang kuat dan basa, yang menentukan sifat garam adalah yang kuat. Lalu bagaimana kalau asam dan basanya sama-sama lemah? Nah, ini akan sedikit berbeda. Jadi yang menentukan sifat garam pembentuk dari asam lemah dan basa lemah itu adalah perbandingan antara Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka garam akan bersifat asam, pH-nya di bawah 7. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan garam akan bersifat basa, sehingga kisaran pH-nya ada di atas 7 atau lebih besar dari 7. Sedangkan jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral, sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari pH itu adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka dibagi dengan Kb. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu berikan 2 contoh. Pertama, ada amonium asetat ya. Di sini ada amonium asetat. Jadi ini terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan NH4OH. Nah, untuk asam asetat dia mempunyai Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dan harga Kb dari amonium hidroksida itu juga sama 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Jadi diketahui kalau harga Ka dan harga Kb ini sama sehingga pH-nya menjadi pH netral. Kemudian berikutnya ada amonium cyanida. Nah, di sini berasal dari garam asam lemah HCN dengan Ka 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Sedangkan amonium hidroksida ini juga basa lemah. Jadi Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Di sini diketahui kalau harga Ka lebih kecil daripada harga Kb. Sehingga kita akan dapatkan pH-nya lebih besar dari 7 atau bersifat basa. Nah, untuk reaksi hidrolisis sendiri itu kita bagi menjadi 3 ya.
Ini dilihat dari pembentuknya. Jadi kalian harus perhatikan dulu, garam itu terbentuk dari asam kuat, asam lemah, atau basa kuat, basa lemah. Nah, perhatikan di sini. Untuk asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis ya. Jadi ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Sedangkan ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, dia akan mengalami hidrolisis. Nah, dari asam dan basa pembentuknya, maka garam dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk asam kuat dan basa kuat. Coba perhatikan di sini asam kuat dikatakan dia tidak terhidrolisis. Sedangkan basa kuat juga tidak terhidrolisis. Sehingga garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu termasuk garam yang tidak mengalami hidrolisis atau tidak terhidrolisis. Kemudian untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Ingat, asam kuat ini tidak terhidrolisis, sedangkan basa lemah ini mengalami hidrolisis, sehingga garamnya masuk ke garam yang mengalami hidrolisis sebagian. Sama halnya juga dengan asam lemah dan basa kuat ya. Asam lemah ini mengalami hidrolisis, sedangkan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Sehingga 2 jenis garam ini masuk ke golongan garam yang mengalami hidrolisis sebagian. Yang terakhir asam lemah dan basa lemah. Jadi kita lihat di sini ion dari asam lemah mengalami hidrolisis, kemudian dan basa lemah juga mengalami hidrolisis, sehingga bisa dikatakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total. Jadi itu jenis reaksi hidrolisis ada 3 ya, ada yang tidak terhidrolisis, garam yang tidak terhidrolisis, kemudian garam yang mengalami hidrolisis sebagian, dan garam yang mengalami hidrolisis total. Nah, sebagai contoh, yang pertama, di sini Ibu punya garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, tadi kita katakan dia tidak terhidrolisis. Sebagai contoh sini Ibu berikan garam natrium klorida ya. Ini pembentukan natrium klorida itu dari HCl dan NaOH. Di mana jika NaCl terurai dalam air itu akan menjadi Na+ dan ion Cl-. Sehingga kalau kita buat reaksi hidrolisis, ingat Na ini dari basa kuat tadi, sehingga dia tidak terhidrolisis. Sedangkan Cl- ini dari asam kuat, sehingga Cl- juga tidak terhidrolisis, seperti itu. Kemudian berikutnya, ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Sebagai contoh, Ibu gunakan amonium klorida. Ya. Di sini amonium klorida terbentuk dari HCl sebagai asam kuat dan NH4OH ini adalah basa lemah. Jadi amonium klorida jika dalam larutannya dia akan terurai menjadi ion NH4+ dan Cl-. Sehingga bisa kita buat reaksi hidrolisisnya. Jadi NH4+ kalau direaksikan dengan air dia akan menjadi NH3 dan H3O+. Kemudian untuk Cl- ini tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan untuk garam dari asam lemah dan basa kuat, misalnya contohnya adalah natrium asetat. Untuk natrium asetat ini terbentuk dari asam lemah, asam asetat, dan basa kuatnya NaOH. Jadi natrium asetat dalam larutan akan terurai menjadi ion asetat ya. CH3COO- ini adalah ion asetat dan ion natrium. Sehingga dapat kita buat reaksi hidrolisisnya. Untuk CH3COOH ditambah dengan H2O dia akan menjadi CH3COOH dan OH-. Ini adalah reaksi hidrolisisnya. Jadi untuk Na-nya tadi karena dari NaOH basa kuat. Jadi untuk ion Na+ ini tidak mengalami hidrolisis. Jadi dari 2 jenis reaksi ini bisa lihat ya, ini mengalami hidrolisis sebagian. Yang di sini juga mengalami hidrolisis sebagian.
Nah, yang terakhir itu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi Ibu berikan contoh di sini amonium sianida. Jadi amonium ini dari basa lemah NH4OH, sedangkan ion Cn ini dari asam lemah asam sianida. Jadi pada saat terurai dalam air, ya dalam larutannya dia akan terurai menjadi NH4+ dan Cn-. Jadi kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, NH4+ reaksi dengan air, dia akan menjadi NH3 dan H3O+. Sedangkan Cn- bereaksi dengan air, dia akan menjadi HCN dan OH-. Sehingga dari dua ion ini keduanya mengalami hidrolisis. Sehingga kita bisa katakan garam ini mengalami hidrolisis total. Baik, sekarang kita masuk ke latihan soal agar lebih mudah dipahami ya. Jadi pertama misalnya untuk soal nomor 1. Lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan ke dalam larutan A, B, C, D, E. Sudah diberikan pilihan. Jadi kalau lakmus biru ini berubah menjadi lakmus merah, menjadi warna merah, itu berarti yang dicelupkan atau yang diuji itu adalah larutan asam. Berarti dari pilihan A sampai E kita harus mencari yang manakah termasuk dari garam bersifat asam. Pertama yang A, NaOH. Nah, ini sudah jelas ya, ini adalah basa kuat, jadi nggak perlu dicari. Yang berikutnya ada barium nitrat. Barium nitrat ini kalau cari ya, ini dari Ba2+ dan 2NO3, 2-. Ini adalah reaksi penguraiannya. Sekarang kita lihat Ba2+ ini berasal dari basa kuat. BaOH 2 kali barium hidroksida. Sedangkan nitrat ini berasal dari asam kuat HNO3. Ingat tadi kata Ibu kalau kuat bertemu dengan kuat berarti pH-nya sama dengan 7 atau masuk ke dalam garam netral. Berikutnya, di sini ada amonium sulfat. Berarti kalau dia terurai dia akan menjadi NH4+ dan SO4 2-. Nah, NH4+ ini berasal dari basa lemah NH4OH atau amonium hidroksida. Sedangkan SO4 2- ini berasal dari asam sulfat yang merupakan asam kuat. Jadi tadi ingat, yang kuat yang menentukan sifat garam. Yang basa lemah, yang asam kuat. Berarti sifat garam yang C, amonium sulfat, ini adalah merupakan garam asam. Jadi kita sudah dapat jawabannya ya. Jawabannya ini yang C. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu. Kita selesaikan dulu nih pilihannya. Kemudian ada kalium karbonat. Ini kalau terurai dia menjadi 2K+ dan CO3 2-. K+ ini berasal dari basa kuat KOH. Sedangkan CO3 2- atau ion karbonat berasal dari asam karbonat. Ini merupakan asam lemah. Karena yang kuat ini adalah basanya, maka garam ini bersifat garam basa. Kemudian terakhir ada CaCl2, kalsium klorida. Ini kalau terurai menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Nah, Ca ini dari basa CaOH, basa kuat. Ini kurang ya, CaOH 2 kali ini harusnya Ibu kurang si tanda kurung. Kemudian 2Cl- atau Cl- ini berasal dari HCl, asam kuat. Basanya basa kuat, asamnya asam kuat, berarti garamnya bersifat netral. Jadi sudah jelas tadi yang masuk ke dalam larutan asam atau garam asam ini adalah yang C. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Nah, itu latihan soal tuh nomor 1. Sekarang Ibu berikan contoh soal yang nomor 2. Oh, ini sudah langsung ada jawabannya. Dari garam berikut yang mengalami hidrolisis total. Ingat, kalau yang diminta hidrolisis total berarti keduanya harus lemah dan lemah ya. Kita mulai dengan yang A. Yang ini amonium bromida. Berarti dia dari ion NH4+ dan ion Br-, di mana ion NH4+ ini kalau terhidrolisis ini akan menjadi NH4+ H2 seperti ini ya reaksinya. Sedang Br-nya dia tidak terhidrolisis karena bersifat kuat karena ini asalnya dari HBr, asam kuat.
Kemudian kalium karbonat. Nah, ini udah jelas. K-nya dari KOH basa kuat, CO3 dari asam karbonat. Sehingga yang ini tidak terhidrolisis. Jadi kalau kita jabarkan, K plusnya tidak terhidrolisis, sedangkan karbonatnya reaksi hidrolisisnya seperti ini. CO3 2 plus, CO3 2- ditambah 2H2O dan seperti ini ya. Kemudian ada barium karbonat. Jadi Ba2 plus dan CO3 2-. Ba ini dari BaOH 2 kali. Ini pasti basa kuat, jadi dia tidak terhidrolisis. Sedangkan CO3 2- ini dari asam lemah tadi. Nah, ini CO3 2- ya. Silakan diperbaiki nanti catatannya. Di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi seperti ini reaksi hidrolisisnya. Berikutnya ada aluminium klorida. Nah, Al ini dari ALOH 3 kali. Ini dari basa lemah, ya, ALOH. Jadi kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, ini dia reaksi hidrolisisnya, silakan diperhatikan. Sedangkan Cl- ini dari asam kuat ACl, asam klorida, dan ini tidak terhidrolisis. Jadi yang A, B, C, D ini semuanya mengalami hidrolisis sebagian. Kita lihat yang E karena sini sudah ada jawaban ya. Ini dari aluminium 3 plus dan 3CO3 2-. Yang Al dari ALOH 3 kali aluminium hidroksida, jadi dia mengalami hidrolisis seperti ini ya reaksinya. Kemudian yang karbonat reaksi seperti ini. Ini tinggal diganti pakai negatif. Negatif karena ini hasil copy paste ya. Jadi kurang hati-hati. Nah, itu dari 2 soal ya. Yang pertama untuk menentukan sifatnya apakah dia asam, basa atau netral. Yang soal berikutnya ini untuk menentukan yang mana yang mengalami hidrolisis total. Nah, berikutnya kalian akan diminta untuk melengkapi tabelnya. Jadi di sini sudah diberikan garam. Misalnya di sini ada amonium asetat, diberikan asamnya apa, basanya apa. Silakan dijawab. Ka dan Kb, ini Kb ya. Kb sudah ada di belakang di slide berikutnya. Kemudian sifat garamnya dibuat karena ini Ka sama dengan Kb. Jadi sifat garamnya itu netral. pH-nya sama dengan 7. Nah, sekarang karena dia mengalami hidrolisis total, jadi kalian buat reaksi hidrolisis. Jadi di sini ada 5 soal yang perlu kalian buat ya. Di sini ada aluminium klorida, kalium sulfat, amonium bromida, kalsium fosfat, dan natrium sianida. Silakan dilengkapi titik-titik berikut. Dan nanti untuk mencari harga Ka dan Kb, silakan dicari di belakang. Jika apa yang diberikan di soal tidak ada di sini, silakan cari di Google. Ya, di situ sudah lengkap. Jadi untuk soal ini silakan kerjakan pada buku latihan kalian, kemudian difoto dan disetorkan lewat Google Classroom. Jadi silakan dikerjakan ya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi sekian penjelasan Ibu untuk sifat dan reaksi hidrolisis garam. Nanti untuk hidrolisis part 2 kita akan belajar mengenai contoh soal ya. Kita akan latihan soal mengenai cara menghitung pH garam hasil hidrolisis. Baik, selamat belajar anak-anak dan terima kasih.